banyak premanisme dan banyak volunteer kita akhirnya dalam tanda kutip digangguin. Preman-preman ini akhirnya mereka melakukan fundraising, mereka ngamen di kota tua gitu. Dan Wow. semua uang aku lupa berapa, hampir puluhan 40 juta atau berapa belasan juta, aku agak lupa sekitar itu angkanya, dan itu semua untuk kegiatan Dream Deal tersebut gitu. Inspigo. Inspiration on the go. Hai Aryo, Halo Kak. thank you for coming di Inspigo. Siap, terima kasih juga sudah diundang. Sebagai orang Bandung yang datang ke Jakarta, ya kan? Iya, Seneng betul. banget dirimu hadir di Inspigo saat ini. Kita pingin banget untuk ngajak dirimu ngobrol karena kita mau amplifying the voice of para changemakers nih di Goto Impact Foundation. Oke, siap. Nah, jadi buat Inspigoers yang juga penasaran, ya hari ini kita lagi ngobrol sama Aryo gitu kan. Tapi tak kenal maka tak sayang. Kalau misalnya yang aku baca nih, Aryo ini kan adalah chairman dari Dream Dalian. Betul. Terus dia gitu kalau misalnya aku baca lagi juga Dream Dalian tuh dari kata dream sama dandelion gitu Betul. kan. Mungkin sebelum masuk ke cerita tentang background dirimu gitu kan sebagai chairman, mungkin bisa cerita dulu Dream and Dandelion ini kenapa nih bisa jadi nama Oke. untuk awal mulanya. Iya, jadi kita tuh sudah dari tahun 2012 ya gitu. 2012, dan tadi mungkin kalau kita ngomongin nama gitu ya secara filosofi, kita terbagi dari dua ya, dream dan juga dandelion, bunga dandelion. Oke. Jadi dream tuh ya as we know mimpi gitu ya. Ya. Dandelion itu Bunga ya? bunga yang biasanya filosofi kita tuh kan kalau dandelion tuh ditiup kan terbang ya, Oh terbang. iya benar. Jadi spirit kita itu filosofinya adalah kemanapun kita ada, kita tuh selalu mau menerbangkan mimpi-mimpi. Seperti Luar itu. biasa. Terus kalau misalnya dirimu chairman-nya, Yes, betul. CEO-nya siapa dong? Aku juga. Heeh. Jadi ini sebenarnya perbedaan penyebutan nama aja sih. Oke. Ada yang sebutnya chairman, ada yang sebutnya CEO, tapi ya aku yang handle secara umum di Dream Dalian seperti itu. Boleh gak sih, gue tadi kan nanya pas lo cerita kan ada istri lo, boleh gak dimasukin? Boleh. Nah gue pengen masuk ke situ ya. Boleh, Jadi gue boleh, nanyain kayak oke, lo chairman, CEO-nya tuh bukan istri lo atau emang lo juga Aku juga. CEO? Dia co-founder, aku co-founder. Dia Oke. sebagai advisor Kalau kalau gitu- di yayasan lah kayak gitu. Kalau itu gue tanya lagi co-foundernya ya. Lo Ya, chairman ya, dan ya. co-foundernya. Heeh. Oke, kalau dirimu kan Biar motongnya gampang ya. Mohon maaf ya. Oke. Yuk, kalau dirimu kan chairman and co-founder. Yes. Co-founder berarti ada yang lain dong. Betul. Siapakah yang lain-lainnya? Boleh nggak di-spill? Jadi kita berdua gitu ya, aku dan mantan pacar. di Mantan tahun pacar 2012. bisa kerja bareng. Ya sekarang jadi istri. Oh, oke. Oh, berarti kita mirip. Oh gitu Karena ya? Iya, istri gue juga bener. pasangan. Susah antara membedakan konflik rumah tangga dengan konflik pekerjaan kayaknya jadinya ya. Udah blur itu. Udah blur. Nggak kelihatan lagi. Nggak kelihatan. Menarik banget. Iya, jadi kalian berdua nih. kita berdua Founding Dream Dream Dalian. Dalian. Wow. Awal bangetnya sebenarnya dia gitu ya. Kemudian di setahun awal aku join gitu. Dan itu ketika kita masih menjadi mahasiswa gitu. Di tahun 2000 berapa? 2012 ya kira-kira. Iya. Begitu. Jadi kita berdua di Yayasan Dream Dalian, dia menjadi advisor, sekarang aku jadi CEO-nya atau chairman itu. Oke, menarik banget. Tapi habis jadi nih pas kuliah kan? Pas kuliah S1. Sempat kerja juga kalian berdua sambil ngeran Dream Dalian ini. Oh ya, setelah itu kan Dream Dalian akan masih terus berjalan sampai sekarang gitu ya. Jadi fase awal kita kuliah kita membangunnya, fase kemudian kita lulus juga masih ada Dream Dalian sampai dengan sekarang gitu. Dengan dinamikanya yang luar biasa juga pastinya. Waduh, nggak kebayang sih. Tapi berarti kalian juga sempat kerja corporation juga. Iya, betul. Terus udah gitu sambil tetap building Dream Betul. Dalian, tetap ngerjain gitu kan sampai sekarang. Betul. Hampir 13 tahun ya. Ya, hampir 3 tahun ini 13 tahun. Nggak singkat loh itu buat perjalanan Iya, sebuah NGO. betul sekali. Keren. Tapi keresahan pribadi apa yang kalian berdua itu ingin tackle sih ketika lagi mahasiswa terus kayak Iya, kita iya, bikin iya. yuk Dream Dalian gitu. Jadi awal mulanya sebenarnya diskusi. Jadi Alia, istriku saat ini dan seterusnya. Dan seterusnya. Nggak, maksudnya istriku gitu ya. Wah, ntar dia denger, Dia kok kamu ngomong ini gitu ya. Salah ngomong dikit. Iya. Jadi Ntar diedit. dia dari masa kecilnya itu sangat kesulitan dalam hidup lah kayak gitu. Dan sehingga aku juga punya sensitivitas sosial yang ya aku merasakan lah ya kira-kira apa yang dia juga rasakan. Dan sebenarnya dari keresahan pribadi sih, memang pribadi dan berdua itu ya.
kita melihat ternyata, dan pada saat itu kita sudah berkuliah gitu ya, dan kita tuh merasa bersyukur bisa akhirnya berkuliah di kampus yang bagus begitu. Dia di FEUI, aku di Visipol UGM gitu, jadi kita beda kota gitu ya. Terus ya udah dari situ apa yang kita bisa berikan sih sebenarnya, ya agak klise sebenarnya, cuman kita sebenarnya dari dulu pas membangun Dreamland juga nggak membayangkan akan bisa bertahan sampai sejauh ini sebenarnya, jujurnya seperti itu. Karena kita berpikir ya udah kita sebagai di sela-sela aktivitas kita gitu ya, sebagai mahasiswa kuliah, organisasi juga bikin kegiatan sosial ini gitu. Tapi ternyata dapat respon yang cukup bagus karena dulu kita volunteer ya cukup banyak gitu ya, terus dapat kepercayaan juga dari beberapa organisasi gitu untuk kerjasama, dan ternyata ya kita percaya bahwa ternyata banyak orang yang juga masih punya spirit yang positif begitu. Di tahun 2012-13 itu yang pada saat itu mungkin istilah NGO tuh atau social entrepreneur ya gitu, enggak yang seramai sekarang belum yang seramai sekarang. Yeah. Tapi ya kita syukuri ternyata banyak yang mau terlibat bersama dengan kita, sehingga kita percaya dan terus mempertahankan Dreamland sampai dengan saat ini seperti itu. Jadi first project yang kalian berdua lakukan itu apa? Awal mulai tuh di Manggarai. Di Manggarai Jakarta. Oh iya, Manggarai ada di NTT ada ya. Di NTT, iya. Jadi Jakarta, jadi di daerah sekitar terminal itu kita coba untuk lihat sebenarnya ya. Ya kita ngomongin Jakarta apalagi di daerah slum gitu ya kan, kompleks banget isu gitu ya. Ya kita awal masuk itu dari pendidikan anak-anak gitu, karena kita melihat nih utamanya pendidikan karakter sebetulnya, pendidikan karakter informal untuk anak-anak. Umur berapa tuh anak-anaknya, Yo? SD. Oh, SD. Banyaknya SD, beberapa di bawah SD, cuman mostly sih SD. Oke, pertanyaan sedikit ya sebelum disambung. Dari mana dapat si daerah Manggarai Tebet tersebut? Kenapa kalian pilih itu? Iya. Alia pada saat itu dia keliling-keliling sih gitu, dia keliling-keliling dan dia dapat rekomendasi di situ gitu. Dan kebetulan Manggarai kan juga titik yang rame banget gitu. Iya, terus hub ya dia. jadi hub terus kemudian ya udah dapat rekomendasi itu, terus kemudian melihat daerah gitu ya, terus kemudian ya adalah kita ada di sebuah RT lah di situ. Gitu. Masih belum dapat, gue pengen dapetin kayak kenapa lo pilih itu. Ada nggak cerita yang khusus dari situ? Tapi kalau cerita khusus awalnya benar-benar direkomendasikan. Cuman mungkin akhirnya ada temuan menarik di daerah tersebut sih sebetulnya gitu. Lanjut aja which is? Kemudian ketika kita direkomendasikan awal gitu ya oleh teman kita di situ, terus kita bikinlah program di sana. Dan ini di salah satu RT lah ya, aku nggak nyebutin RT-nya, punya tingkat premanisme yang cukup tinggi gitu ya ternyata gitu ya, setelah kita dalami lebih jauh lagi gitu ya. Dan volunteer kita pada saat itu tuh kan perempuannya banyaknya gitu. Entah gimana program sosial tuh banyak yang perempuan yang ikut gitu. Termasuk di Dreamland pada saat itu. Banyak premanisme dan banyak volunteer kita akhirnya dalam tanda kutip digangguin. Tidak sampai fisik gitu ya. Cuman ya diganggu secara verbal gitu ya. Dan banyak akhirnya mereka yang rontok gitu. Nah, tapi kita percaya bahwa setiap orang tuh bisa berubah. Kita ngomongin si premanismenya tersebut gitu ya. Dan kemudian di tahun pertama, tahun kedua sampai berikutnya ternyata si preman ini yang kelompok preman tersebut yang awalnya itu dalam tanda kutip against kita gitu ya, maksudnya ini orang siapa nih anak-anak muda datang gitu ke daerahnya, justru mereka akhirnya dalam tanda kutip juga nge-backingin kita gitu. Jadi bahkan dalam suatu acara gitu dalam sebuah kita mau bikin acara gitu ya, kekurangan dana Dreamland karena pada saat itu kita masih self funding gitu. Preman-preman ini akhirnya mereka melakukan fundraising, mereka ngamen di Kota Tua gitu. Dan semua uang aku lupa berapa, hampir 40 juta atau berapa belasan juta, aku agak lupa sekitar itu angkanya. Dan itu semua untuk kegiatan Dreamland tersebut gitu. Jadi mereka nggak ambil duit sama sekali. Jadi ya itu sih, kita percaya setiap orang tuh akhirnya bisa berubah gitu, termasuk anak-anak. Seru banget ya. Jadi dari nggak dapat buy-in gitu kan ya dari warga setempat yang kebetulan kebanyakan yang preman-preman gitu, sampai kalian bisa dibantu sama mereka ngamen di Kota Tua gitu kan, khusus untuk bantuin Dreamland untuk mencapai tujuan waktu itu ya. Jadi malah difunding oleh preman-preman ini, luar biasa banget. Dan itu sering terjadi di daerah pendampingan lainnya sebenarnya. Artinya penolakan di awal tuh menjadi sesuatu yang wajar. Inspigo, inspiration on the go.